Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita dengan puji syukur 3. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari
mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Satu dalam sabdanya, kasihi sesamamu dalam suka dan duka, kita satu padu. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada kesempatan ini dalam rangka merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-20. Lewat sabda-sabda yang akan kita dengarkan, Allah menyapa kita dan menghendaki agar kita sungguh dalam membangun seluruh kehidupan iman kita dibutuhkan suatu kerendahan hati dan kepercayaan yang juga telah ditunjukkan oleh perempuan Kanaan yang sekaligus menjadi tanda nyata bahwa Allah pun berkenan menyelamatkan setiap orang yang mau beriman kepadanya. Karya keselamatan Allah tidak dibatasi oleh sekat-sekat teritori, budaya, suku, bangsa, tetapi sangat tergantung dari sikap kita manusia, apakah mau menerima atau menolak tawaran penyelamatan Allah. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga sembari menghantar segala ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas kasih berkat-Nya yang boleh kita alami dalam perjalanan hidup kita sepekan telah kita lalui dalam keluarga, pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kita. Sembari juga dalam harapan dan iman teguh memohon kepada Allah agar Ia menyertai memberkati kita dalam perjalanan hidup kita selanjutnya dalam segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan kita. Kita bawa juga dalam doa kita ungkapan syukur bersama dengan saudara-saudari kita yang mengalami belas kasih dan berkat Allah dalam hidupnya, khususnya bersama dengan Saudara Alex Arianto yang boleh mengalami kasih karunia Allah lewat kelulusan ujian kompetensi dokter gigi dan juga terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Juga bersama dengan Ameliana Eka Putri, kita bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Dan sambil bersyukur kita juga memohon belas kasih dan rahmat keselamatan dari Allah bagi saudara-saudari orang-orang yang kita kasih yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya Oma Elizabeth Neti, 3 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Oma Cui Sekiau, 33 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Juga Saudara Antonius Kampanye Parung dan juga Ibu Martina Sape.
Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya dengan segala kerendahan hati kita, sembari memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus Bapa datang di dunia untuk menyelamatkan semua orang. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memanggil semua orang untuk bersatu denganmu, tanpa pandang bulu, tanpa mengucilkan atau mengasingkan siapapun. Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah menyerahkan dirimu menanggung sengsara dan wafat, namun bangkit demi kebahagiaan semua orang. Tuhan, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah tumpuan harapan kami. Kami mohon teguhkanlah iman kami, agar pengharapan kami semakin kuat dan cinta kasih kami semakin terwujud secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Semoga lewat Ekaristi Kudus yang kami rayakan ini, lewat sabdamu dan putramu yang kami satukan dengan tubuh kami, sungguh semakin menguatkan dan meneguhkan kami menjalani kehidupan kami dalam segala pengharapan dan iman kami, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang bersatu dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Sebab aku akan membawa ke gunungku yang kudus orang-orang asing yang menggabungkan diri pada Tuhan untuk melayani Dia dan mengasihi namanya, serta untuk menjadi hamba-hambanya. Dan semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang tetap berpegang kepada perjanjianku, mereka semua akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan menerima kurban bakaran dan kurban sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab
bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap sebagai kemuliaan pelayananku kalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain kecuali hidup dari antara orang mati? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, dan sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus,
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Shalom. Malam hari ini kita mendengarkan sabda yang kiranya mengarahkan segala pemahaman dan kesadaran kita pada suatu pengharapan bahwa janji penyelamatan Allah itu ditujukan kepada siapapun makhluk ciptaan Allah tanpa kecuali. Kesadaran ini mesti tumbuh dan berkembang di dalam diri kita sebagai orang-orang Katolik. Mengingat bahwa dalam menghadapi peristiwa kehidupan orang-orang beriman akhir-akhir ini, di mana orang menyatakan dirinya sebagai orang beriman yang kadangkala menganggap diri sebagai orang yang diistimewakan oleh Allah dan hanya dia atau mereka yang memperoleh rahmat keselamatan itu. Atau mungkin bisa dibahasakan dalam bahasa lain, begitu banyak orang yang mengklaim surga sebagai tempatnya dan orang lain neraka adalah bagiannya. Hal itu juga pada zaman Yesus ternyata tumbuh dan subur. Bahkan kalau kita lihat dalam bacaan Injil, sepertinya para murid yang notabene dalam pengajaran pendampingan Yesus kepada mereka, agar mereka sungguh dapat memahami dan mengerti makna dan maksud dari pengajaran Yesus itu. Bahwa keselamatan itu adalah milik semua orang. Bukan milik orang-orang istimewa, suku tertentu, dan lain sebagainya. Maka sangat jelas dalam bacaan Injil menegaskan hal itu kalau kita mencoba melihat apa yang diharapkan oleh seorang perempuan Kanaan yang berseru-seru kepada Yesus. Oleh para murid dikatakan berteriak-teriak, kasihanilah aku ya Tuhan putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kalau orang Yahudi, maka seruan ini dalam tanda petik akan langsung dijawab. Dan lihat bahwa
Yesus mencoba memperlihatkan apa yang dihidupi oleh bangsa Yahudi waktu itu. Yesus tidak menjawab serta-merta apa yang menjadi harapan ibu itu. Dan lihatlah, para murid Yesus langsung datang meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi sebab ia mengikuti kita, sambil berteriak-teriak. Kenapa para murid menginginkan perempuan Kanaan itu disuruh pulang? Karena dalam konteksnya bahwa perempuan Kanaan, orang Kanaan adalah orang di luar Yahudi, adalah orang yang di luar dari karya penyelamatan Allah. Adalah orang yang tidak mempunyai hak memperoleh penyelamatan Allah. Dan perempuan itu juga sadar akan hal itu. Sebagai orang yang di luar Yahudi, ia tidak mempunyai hak memperoleh rahmat keselamatan itu. Tetapi ia mempunyai harapan bahwa Yesus akan menyembuhkan anaknya. Maka sekali lagi dikatakan bahwa perempuan itu justru mendekat dan ia berkata, Tuhan tolonglah aku. Menanggapi Yesus yang menyatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mencoba menempatkan dirinya pada pemahaman Israel waktu itu, orang Yahudi waktu itu, bahwa Yesus hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Dan penegasan Yesus menanggapi perempuan Kanaan itu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, kembali kita mau menempatkan bahwa roti yang dimaksudkan di sana adalah rahmat penyelamatan Allah. Kalau itu disediakan jatahnya untuk orang Yahudi, maka pasti tidak diberikan kepada yang lain. Tetapi jawaban yang elok dari perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Selalu ada suatu pengharapan bahwa bahkan ketika mereka tidak dianggap berhak memperoleh rahmat keselamatan itu, tetapi baiklah kalau toh juga ada rahmat keselamatan yang digambarkan sebagai remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kalau sang tuan tidak berhati-hati dan kemudian remah-remah jatuh ke lantai, lalu anjing-anjing itu juga memakannya, tidak apa-apa, yang penting memperolehnya. Dan lihatlah bahwa Yesus berkata kepada perempuan itu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Dan seketika itu dikatakan anaknya sembuh. Bapak ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita sebagai orang beriman menyatakan diri kita sebagai orang yang sungguh taat beriman, tetapi seringkali kita lemah di dalam menaruh suatu pengharapan. Bahkan ketika kita tanpa mengalami suatu tantangan, penolakan, seringkali kita juga justru dengan sendirinya rapuh di dalam pengharapan akan rahmat dan berkat dari Allah. Kita lihat perempuan Kanaan tadi, yang dianggap tidak mempunyai hak memperoleh berkat dan rahmat Allah, tetapi ia dengan teguh tetap mengharapkan berkat itu. Dan ia memperolehnya dalam segala situasi yang dihadapinya.
Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita sendiri mengaku diri sebagai ahli waris kerajaan surga, karena kita telah diangkat oleh Allah menjadi anaknya lewat pembaptisan, tidakkah kita juga semakin teguh di dalam menaruh pengharapan kita kepada Allah untuk beroleh berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh kehidupan kita, dalam segala situasi kehidupan yang kita hadapi? Ataukah sebaliknya, justru karena kita merasa sebagai ahli waris kerajaan Allah, sehingga kita ogah-ogahan untuk senantiasa datang kepadanya, memohon kepadanya, dan menaruh pengharapan kita kepadanya? Maka tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, sabda ini ingin mengingatkan kita, sekaligus meneguhkan kita agar kita sebagai ahli waris kerajaan surga, sebagai orang-orang yang beriman yang telah menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, baiklah kita membangun kehidupan kita dalam suatu pengharapan dan iman yang teguh, seperti perempuan Kanaan tadi, yang mengharapkan pertolongan dan belas kasih Tuhan, karena ia sadar dan ia tahu bahwa Tuhan yang ada di hadapannya adalah Tuhan yang dapat memberikan berkat dan pertolongannya atas situasi yang dihadapinya. Ia memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan anak, dan ia memperolehnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam tradisi atau kebiasaan gereja kita, dan juga atas perintah sabda, kita sebagai orang-orang beriman juga mempunyai tanggung jawab untuk senantiasa berdoa kepada mereka-mereka yang rapuh, yang lemah, yang sakit, agar mereka memperoleh pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Dalam kebiasaan gereja kita, begitu banyak kebiasaan atau cara-cara yang digunakan untuk memohonkan pertolongan Allah untuk kesembuhan saudara-saudari kita yang membutuhkannya, yang dalam kelemahan, yang dalam penderitaan. Dan baiklah kita juga ambil bagian. Tetapi jangan berpikir bahwa sekali angkat tangan simsalabim dalam nama Yesus engkau sembuh. Kita orang Katolik kadang-kadang hanya sampai pada suatu pengharapan yang apa yang kita minta saat ini itulah yang harus terjadi. Iya kan? Kebanyakan orang Katolik hanya tahu ketika di sana ada penyembuhan saya ke sana. Kalau saya tidak sembuh, sakit hati lagi lah saya. Tetapi kalau saya sembuh, maka harapan saya akan diteguhkan. Apakah kita akan bertumbuh di dalam iman seperti itu? Tentu tidak. Kita harus bertumbuh dalam iman yang benar, menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang beriman, dan Allah adalah sang pemilik dari seluruh bentuk kehidupan kita itu, yang mengaturnya dengan segala kehendaknya. Dan kita meminta, kita memohon sembari mengharapkan apa yang Ia kehendaki bagi kehidupan kita, bukan apa yang kita kehendaki Tuhan harus buat untuk kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, bacaan pertama memperlihatkan kepada kita dalam kitab Yesaya bahwa keselamatan itu diberikan Allah kepada setiap makhluk, setiap orang yang datang kepada Allah. Tidak pernah ditolak, tetapi akan diterima oleh Allah dan dianugerahi sukacita. Kita yang hadir, kita yang memohon, kita yang meminta kepada Tuhan,
tentu saja mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tetapi harus dalam kesadaran iman kita bahwa yang kita mohon, yang kita minta, yang kita doakan adalah tentu saja suatu penyerahan kepada Allah, apa yang Allah hendak kerjakan untuk kita. Bukan suatu pemaksaan kepada Allah agar Ia menepati, memenuhi, menjawab apa yang kita minta, apa yang kita mohon kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, maka benarlah pengalaman hidup iman Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus yang pada awalnya sebagai orang yang sangat membenci dan menolak para pengikut Kristus. Tetapi dalam suatu pengalaman rohaninya, akhirnya ia berbalik dan menjadi saluran rahmat, pewarta rahmat kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Sehingga semakin banyak orang percaya. Paulus menempatkan dirinya karena ia sungguh sadar bahwa rahmat keselamatan itu diberikan Allah bukan pada suku tertentu tetapi kepada setiap ciptaan. Maka ia sebagai bagian dari ciptaan yang memperoleh rahmat penyelamatan Allah, sadar sepenuhnya bahwa ia juga mempunyai tanggung jawab untuk menjadi bagian penyalur rahmat itu. Saya kira kita pun menjalani kehidupan demikian. Atau paling tidak harus sadar dalam cara hidup yang demikian bahwa kalau kita percaya, kalau kita beriman, kalau kita kemudian dalam hidup kita mengalami sukacita, kalau kita dalam kehidupan kita kemudian memperoleh berkat-berkat Allah yang mungkin dalam tanda petik lebih daripada orang lain, maka kita mesti menjadi saluran rahmat bagi orang-orang yang mungkin kurang beruntung di dalam kehidupannya. Bisa saja kurang beruntung karena belum sepenuhnya menaruh segala pengharapannya kepada Allah. Tetapi dalam menjalani kehidupan kita harus selalu menempatkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh beruntung mendapatkan berkat Allah dalam kehidupan kita. Berkat Allah tidak hanya dalam bentuk materi, apa yang kita minta, kita diberi. Kalau kita berusaha, kita minta supaya kita sukses, lalu kebetulan mungkin sukses dalam perjalanan hidup usaha itu, lalu kita merasa bahwa kita diberkati Tuhan. Tetapi ketika kita tidak sukses, lalu mungkin kita akan mengatakan Tuhan belum menjawab. Tetapi sesungguhnya jawaban Allah atas segala permohonan kita, Ia berikan sesuai dengan kemampuan kita sungguh dapat mengolah rahmat-rahmat yang Ia percayakan kepada kita. Maka lihatlah dalam perumpamaan tentang talenta bagaimana Sang Tuhan memberikan talenta itu kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuannya untuk mengembangkannya. Siapa yang berusaha sesuai dengan kemampuannya, ia akan memperoleh berkali lipat. Siapa yang tidak mau mengusahakannya, maka apapun yang ada padanya akan diambil. Dan saya kira itulah yang mesti menjadi kesadaran kita, bahwa Tuhan mengatur seluruh kehidupan kita, kita memohon kepadanya, dan Dia akan mengatur seluruh kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Dan tentu saja seturut pula dengan kemampuan kita untuk dapat menerima, mensyukuri, dan mengelola, menumbuh kembangkan seluruh berkat Allah yang boleh kita alami dalam kehidupan keseharian kita. Semoga demikian. Amin.
Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan kembali iman kepercayaan kita, mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang membuka hatinya bagi semua orang yang mencarinya. Marilah kita mohon kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Semoga gereja penuh perhatian bagi kehidupan dan kebutuhan dunia dewasa ini, serta menghargai aspirasi-aspirasi dunia dewasa ini sebagai tanda-tanda yang menimbulkan harapan. Marilah kita mohon kepadanya. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Semoga dalam gereja yang universal tetap ada tempat bagi keragaman kebudayaan berbagai bangsa, dan semoga iman yang satu dan sama dapat diungkapkan dengan bahasa serta lambang-lambang yang berbeda-beda. Marilah kita mohon kepadanya. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Semoga diskriminasi terhadap kaum perempuan dihilangkan, baik dalam masyarakat umum maupun dalam gereja. Semoga kaum perempuan mendapat kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan untuk memainkan peranan dalam masyarakat. Marilah kita mohon kepadanya. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Semoga kita membuka hati kita serta rumah kita bagi mereka yang tidak dapat ditampung dengan mudah, para pendatang dan pengungsi, para tunakarya dan tunawisma, para korban diskriminasi dan penindasan. Semoga kita berusaha sekuat tenaga menyambut mereka dalam masyarakat dan di lingkungan umat Kristiani. Marilah kita mohon kepadanya. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Semoga kita semua memprihatinkan saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir di sini karena sudah meninggalkan gereja. Semoga cara hidup kami menunjukkan Kristus kepada mereka. Marilah kita mohon kepadanya. Bapa yang Maha Baik, bersama dengan Saudara Alex Arianto, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia-Mu dalam bentuk kelulusan ujian kompetensi dokter gigi dan juga terkabulnya doa novena Salam 3 Salam Maria. Engkau sungguh menyatakan kasih-Mu bagi orang yang tekun dan taat dan setia, menantikan dan mengharapkan belas kasih dan pertolongan serta berkat-berkat-Mu. Engkau telah menyatakan belas kasih-Mu bagi hamba-Mu Dr. Alex Arianto dan juga bagi hamba-Mu Ameliana Eka Putri. Di dalam kesetiaan dan ketekunannya mengaturkan segala pengharapan dan doa-doanya bersama dengan Bunda-Mu, Bunda Maria. Engkau telah memberikan teladan orang beriman, dan mereka mencoba meneladaninya sambil bertekun dan setia di dalam doa-doanya, menaruh segala pengharapan-pengharapannya. Engkau menyatakan belas kasih-Mu kepada mereka, dan kami mohon semoga dalam segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan mereka selanjutnya, Engkau tuntun, Engkau berkati mereka, sehingga sungguh dapat mengalami sukacita dan iman semakin diteguhkan.
Marilah kita mohon kepadanya. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang maha baik, Engkau menawarkan rahmat keselamatan kekal bagi setiap orang, dan siapa yang setia menaruh pengharapan itu kepadamu, mereka beroleh rahmat keselamatan itu. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, kiranya Engkau menyatakan belas kasih dan rahmat keselamatanmu bagi hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya bagi Oma Elizabeth Neti, Oma Cui Sekiau, dan Bapak Antonius Kampanye Parung, serta Ibu Martina Sape, dan juga saudara-saudari kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Bukakanlah pintu surga bagi mereka, agar mereka sungguh dapat menikmati kemuliaan. Dan bagi segenap keluarga yang masih bersiara di muka bumi ini, kiranya Engkau menyertai menuntun mereka, meneguhkan mereka, sehingga mereka juga kelak dapat beroleh rahmat kemuliaan. Marilah kita mohon kepadanya. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga Engkau tidak membiarkan kami menjadi kelompok yang menutup diri atau puas diri. Semoga kami Kau jadikan komunitas sejati yang terbuka bagi semua orang dan semua kebutuhan. Karena Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya, yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga, terimalah sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya, yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami datang kepadamu dengan membawa persembahan roti dan anggur ini. Kami mohon terimalah diri kami dan kuatkanlah iman kami, sehingga kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba
dosa dunia. Kasihanilah kami, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyediakan perjamuan kudus bagi kami. Semoga kami menjadi semakin tekun dan setia menanggapi panggilan-Mu untuk mewartakan Engkau, sehingga semakin banyak orang yang kami hantar kepadamu, baik di bumi ini maupun di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 19 sampai 20 Agustus 2023. Pengumuman kolekte gereja Sabtu dan Minggu 12 dan 13 Agustus 2023 sebesar Rp15.788.000. Kolekte pembangunan Rp9.600.000. Kolekte misa 100 hari meninggalnya Opa Andreas Avealino Uisoan sebesar Rp831.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Florianus dan Mariana, pengumuman ketiga. Hong William Fondi dan Fabiola Francisco, pengumuman pertama. Leonardi Adrian Aurik
dan Francisca Elvira Tenrani, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Katekumenat persiapan Krisma dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 17.30 hingga 19.00 di Aula lantai 4. Untuk penerimaan calon Krisma masih dibuka sampai akhir bulan Agustus 2023. Pelajaran agama Katolik bagi SMP dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 16.30 sampai 17.45 dan bagi SMA pukul 18.00 hingga 19.00 di lantai 2. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang hadir dan seluruh petugas yang telah ambil bagian berpartisipasi dalam Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih. Dan mari kita menutup seluruh rangkaian perayaan kudus kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya, yang rela menderita, besarlah kasih-Nya, pencinta yang setia, teladan yang benar. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Sebagai tanda kasih disediakannya santapan yang mulia, yaitu dirinya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Gembala yang utama, pembela dombanya, yang lari dan lepas, dicapnya lekas. Terpuji Raja Kristus selama